Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din وعلمنا التأويل أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahsi wal munazarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai at-ta'rif al-ismi wal hakiki. Sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya ta'rif itu menurut musannif ada empat. Ada yang disebut dengan ta'rif lafzi, ada yang disebut dengan ta'rif tambihi, dan ta'rif lafzi dan ta'rif tambihi ini sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ada ta'rif ismi dan ta'rif hakiki. Nah, sekarang akan menjelaskan mengenai definisi apa itu yang dimaksud dengan ta'rif ismi dan apa yang dimaksud dengan ta'rif hakiki. At-ta'riful ismi wal hakiki. At-ta'riful ismiyu wal hakikiyu. Ta'rif ismi dan ta'rif hakiki. Amma ta'rifani, adapun dua ta'rif yang dimaksud dengan ta'rif al-ismi wal hakiki, fakullun maka ialah masing-masing, maka ialah adapun masing-masing, minhuma dari keduanya ismi wal hakiki, ibaratun ialah ungkapan, amma yastalzimu dari sesuatu, yastalzimu yang berkonsekuensi, tasawuruhu apa menggambarkan ma atau mengetahui ma, tasawural mu'arrafi pada mengetahui atau menggambarkan mu'arraf sesuatu yang didefinisikan. Jadi intinya yang dimaksud dengan ta'rif ismi dan ta'rif hakiki itu sama, yaitu ta'rif atau definisi yang apabila kita mengetahui definisi tersebut, maka kita mengetahui yang didefinisikan, yang ditakrifkan. Misalnya kita mendefinisikan insan, al-insan. Mal-insan, apa itu manusia? Hayawanun natik. Manusia adalah makhluk hidup yang berpikir. Nah, apabila kita mengetahui hayawanun natik, maka secara otomatis kita mengetahui apa itu insan. Jadi yang dimakan ta'rif ismi dan ta'rif hakiki itu sama intinya, yaitu ta'rif yang apabila kita mengetahui ta'rif tersebut, maka kita secara otomatis mengetahui mu'arrafnya, sesuatu yang didefinisikan. Misalnya contoh sederhananya juga satu lagi diantaranya itu misalnya apa itu definisi sholat? As-sholah, sholat. As-sholah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtamatun bitaslim misalnya. Perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu yang dinamakan sholat. Nah, apabila kita mengetahui ta'rif ini, yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtamatun bitaslim, maka secara otomatis kita mengetahui sholat. Mengetahui itu apa itu sholat. Itu yang dimaksud dengan ma yastalzimu tasawwuruhu tasawwural mu'arraf. Apabila kita mengetahui ta'rif,
maka secara otomatis kita mengetahui mu'arraf yang didefinisikan. Itu inti yang dimaksud dengan ta'rif ismi dan ta'rif hakiki. Jadi intinya ta'rif ismi ini dan ta'rif hakiki itu sama, tidak ada perbedaan. Kenapa di dalam ta'rif ismi dan ta'rif hakiki itu apabila kita mengetahui ta'rifnya, maka secara otomatis kita mengetahui mu'arrafnya, karena hubungan antara ta'rif dan mu'arraf di dalam ta'rif ismi dan hakiki itu hubungan musawat atau hubungannya adalah hubungan setara. Hanya saja perbedaannya kalau mu'arrafnya itu global, sementara ta'rifnya itu tafsil. Tapi antara mu'arraf dan ta'rif itu musawat, setara. Contohnya di contoh barusan yaitu sholat. Sholat itu disebut dengan mu'arraf. Sementara ta'rifnya yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtamatun bit taslim, itu disebut dengan ta'rif. Nah, hubungan antara ta'rif dan mu'arraf ini, salat dan ta'rif tersebut adalah hubungan musawat, yaitu setara. Artinya salat yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir, dan aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir itu salat. Nah, itu yang dimaksud dengan hubungan musawat, hubungan setara. Hanya saja kalau mu'arrafnya itu global, ya, global, sementara takrifnya itu tafsil, terperinci. Misalnya ya, contoh yang lebih mungkin yang lebih simpel, yang lebih sedikit, misalnya definisi insan. Al-insan hayawanun natik. Al-insan disebut dengan mu'arraf, sementara hayawanun natik disebut dengan ta'rif. Ta'rif dari insan. Nah, hubungan antara hayawanun natik dan insan ini adalah hubungan musawat, setara. Yaitu insan itu hayawanun natik itu insan. Insan. Nah, hanya saja al-insan itu global, sementara ta'rifnya hayawanun natik yaitu diperinci, ditafsir. Itu hubungan antara mu'arraf dan ta'rif di dalam ta'rif ismi dan ta'rif hakiki. Barusan sudah dikatakan bahwasanya inti dari ta'rif ismi dan ta'rif hakiki itu sama. Namun kalau intinya sama, kenapa di sini yaitu dibagi menjadi dua? Ada dua nama, yaitu ta'rif ismi dan ta'rif hakiki. Kenapa tidak satu saja? Yaitu misalnya ta'rif ismi saja atau ta'rif hakiki saja. Kalau memang intinya sama. Intinya sama ya antara ta'rif ismi dan ta'rif hakiki ini, namun ada perbedaan dari segi wujud afrodnya. Apabila afrodnya ada di luar nalar atau ada di alam luar, fil kharij, di alam luar, di alam nyata, maka itu disebut dengan ta'rif hakiki. Namun apabila afrod, individu dari mu'arraf tersebut atau dari definisi tersebut hanya ada di dalam nalar saja, hanya kreativitas pikiran saja, dan di alam luar, di alam nyata tidak ada afrodnya, maka itu disebut dengan ta'rif al-ismi. Jadi meskipun intinya sama antara ta'rif ismi dan ta'rif hakiki itu, namun ada sisi perbedaannya. Karena ada sisi perbedaannya itulah makanya dibedakan antara ta'rif ismi dan ta'rif hakiki. Ta'rif ismi itu untuk menunjuk pada ta'rif yang wujud afrodnya, individunya tidak ada di alam nyata, sementara ta'rif hakiki itu digunakan untuk ta'rif yang afrodnya atau individunya ada di alam nyata. Ini makanya ini kelanjutannya al-farqu bainahuma, perbedaan
bainahuma di antara ta'rif ismi dan ta'rif hakiki. Wal farqu dan adapun perbedaan bainahuma di antara keduanya al ismi wal hakiki, anna ta'rif al hakikiyah ialah sesungguhnya apa ta'rif hakiki, ditafsilil mafahimi ialah untuk memerinci atau mengurai mafhum-mafhum al-mawjudati ma sadaquha yang ada, yang ditemukan apa masodaknya, individunya mafahim fil khariji di alam luar. Jadi takrif hakiki itu untuk tafsil. Nah, ini ya. Ada kata-kata tafsil. Takrif, takrif ismi dan takrif hakiki itu kan sebagaimana disebutkan barusan yaitu untuk tafsil. Ya. Sementara mu'arrafnya itu adalah mujmal dan ta'rifnya itu sendiri tafsil. Tafsil dari mu'arrafnya. Litafsilil mafahim untuk menguraikan, memerinci mafhum-mafhum yang ditemukan, yang ada individunya mafahim fil kharij di alam luar walau takdiron, walaupun hanya ini ya, walau takdiron, walaupun diperkirakan ada. Walaupun diperkirakan ada. Misalnya contohnya ta'rif hakiki ini misalnya al-insan ya. Definisi dari insan adalah hayawanun natik. Nah, hayawanun natik ini untuk memerinci mafhum dari insan. Mafhum dari insan yang mana individu yang dicakup oleh insan ini ada di alam nyata, yaitu masadak atau individu dari insan ini kan Zaid, Bakar, Amar dan sebagainya. Walau takdiron, apa maksud dari walau takdiron ini? Walaupun ini nanti juga digunakan untuk orang yang diperkirakan ada. Nah, diperkirakan ada itu belum dilahirkan misalnya. Belum dilahirkan, yang akan dilahirkan juga disebut manusia. Disebut dengan al-insan. Itu yang dimaksud dengan takdiron. Ai ala takdiri wujudihi. Diperkirakan adanya. Wal ismiyah, sementara ta'rif al-ismi ditafsilil mafahim al-i'tibariyati, yaitu untuk memerinci, untuk mengurai mafhum-mafhum al-i'tibariyati yang bersifat fiktif atau kreativitas pikiran. Nah, i'tibari allati yang la yu'lam, yang tidak diketahui wujuduma apa adanya sesuatu tasduku yang berlaku apa mafahim alaihi atas ma fil khariji di alam luar, sawaun sama saja ishtaharat masyhur apa mafhum bil adami dengan tiada, aulam tashtahir atau tidak masyhur apa mafahim. Sementara takrif ismi untuk menguraikan mafhum atau mu'arraf ya, yang wujud individu dari mu'arraf ini tidak ada di alam nyata. Itu perbedaan antara takrif hakiki atau dan takrif ismi. Perbedaan antara takrif hakiki dan takrif ismi. Kalau takrif ismi itu untuk mendefinisikan mu'arraf yang tidak memiliki individu di alam nyata, baik itu memang diketahui secara umum bahwasanya mu'arraf itu tidak memiliki individu sama sekali atau tidak. Namun ketika mu'arraf mafhum yang didefinisikan itu memang tidak memiliki afrod individu di alam nyata, maka definisi terhadap mu'arraf itu disebut dengan ta'rif al-ismi. Nanti akan jelas dengan contoh. Wahud dan ambillah kamu bidzalika untuk ta'rif hakiki dan ta'rif ismi amsilatan pada contoh-contoh yattadhihu yang menjadi jelas minha dari amsilah hadzal farqu apa perbedaan ini ittidahan dengan kejelasan layabqa yang tidak tersisa ma'ahu beserta ittidah lubusun alaika apa kerumitan alaik kesulitan
atau kerumitan, ya, alaika atas kamu, wala gumudun dan juga tidak ada kesulitan. Ya. Ini biar jelas menurut musannif, maka langsung ke contoh saja. Qauluna, adapun perkataan kita fi ta'rifil insan di dalam mendefinisikan manusia, huwa adapun insan hayawanun natik adalah hayawanun natik, makhluk hidup yang berpikir. Wa qauluna dan perkataan kita fi ta'rifil faras di dalam mendefinisikan kuda, huwa adapun kuda hayawanun sahil adalah makhluk hidup yang meringki. Wa qauluna dan perkataan kita fi ta'rifil himari di dalam mendefinisikan himar keledai, huwa hayawanun nahik. Wa nahwu dzalika wa nahwi dzalika dan seumpamanya hal tersebut. Hadhihi ini ta'rifatun adalah definisi-definisi hakikiyatun yang bersifat hakiki. Kusida yang dimaksudkan biha dengan ta'rif, dengan ta'rifat atau dengan hadhihi, ya, langsung ke hadhihi bisa. Kusida yang dimaksudkan biha dengan hadhihi, dengan definisi-definisi yang telah disebutkan tersebut, tafsilu haqiqati syai'in, apa memerinci hakikat sesuatu, lahu ialah bagi syai' afradun, adapun individu-individu maujudatun yang ada, yang ditemukan fil khariji di alam luar hakikiyatan secara nyata, secara faktual. Itu yang disebut dengan hakikiyah yang kedua ini ya. Fil khariji di alam nyata, di alam luar hakikiyatan secara nyata, secara faktual. Nah, definisi misalnya ini ya. Definisi insan hayawanun natik. Nah, hayawanun natik ini disebut dengan ta'rif hakiki. Kenapa disebut dengan ta'rif hakiki? Karena hayawanun natik ini untuk mengurai ya, untuk mengurai makna dari lafaz insan. Makna dari insan ini. Makna insan ini secara tafsir yaitu hayawanun natik. Tadi disebutkan bahwa hubungan antara mu'arraf yaitu insan dan ta'rif hayawanun natik yaitu hubungan musawat. Hanya saja perbedaan kalau insan ini mujmal secara global, sementara hayawanun natik ialah secara tafsir, diperinci. Makna dari insan ini apa? Secara perinciannya yaitu hayawanun natik. Nah, ini disebut dengan hakiki hayawanun natik ini. Kenapa? Karena hayawanun natik ini atau insan ini sama saja karena insan yang didefinisikan dengan hayawanun natik ini memiliki afrod yang ada di alam nyata, memiliki individu yang ada di alam nyata. Contohnya lagi misalnya definisi dari faros, al farosu hayawanun sahil. Kuda adalah makhluk hidup yang meringki. Nah, al-faros itu mu'arrafnya dan itu mujmal. Sementara hayawanun sahil itu adalah ta'rifnya dan itu tafsil, yaitu mengurai secara terperinci hakikat dari faros, mafhum dari faros. Nah, hayawanun sahil ini disebut dengan ta'rif hakiki. Kenapa disebut dengan ta'rif hakiki? Karena hayawanun sahih ini mendefinisikan mu'arraf atau al-faras yang memiliki individu secara nyata di alam luar. Karena mendefinisikan mafhum atau faras kuda yang memang individunya bisa ditemukan di alam luar. Wa qauluna dan adapun perkataan kita fi ta'rifil angqai di dalam mendefinisikan angkok, huwa adapun angkok, ta'irun adalah burung ajibus syakli yang aneh bentuknya, tawilul unuki yang panjang lehernya. Wa qauluna dan perkataan kita fi ta'rifil wuli di dalam mendefinisikan wul. Apa itu wul?
iya dabbatun, iya dapan wul, dabbatun ialah hewan melata, tatalawanu yang berwarna-warna apa dabbah pada banyak warna, watu'di dan menyakiti apa dabbah man terhadap orang, talqohu yang bertemu apa dabbahku terhadap man. Hadani ta'rifani ismiyani. Dua definisi ini adalah dua ta'rif ismiyan, disebut dengan ta'rif ismi, dua definisi ini. Kenapa? Kusida yang dimaksudkan bihima dengan keduanya hadani syarhu hakikati syai'in, apa menjelaskan hakikat sesuatu ghairi maujudin fil khariji yang tidak ditemukan fil khariji di alam luar, wa qadishtahara dan sungguh telah masyhur bainan nasi di antara manusia alla wujudalahu bahwa sesungguhnya tidak ada wujud lahu bagi lahuma ya. Alla wujudalahu bahwa tidak ada wujud lahu bagi angkok ini, bagi angkok dan gaul ini. Apa definisi dari angkok ini untuk menjelaskan hakikat atau takrif ismi ya? Apa yang dimaksud dengan angkok? Definisi dari angkok. Angkok itu adalah burung yang bentuknya aneh dan lehernya panjang. Ini disebut dengan ta'rif ta'irun ajibus syakli. Sementara al-angkok disebut dengan mu'arraf. Nah, ta'irun ajibus syakli, tawilul unuqi, ini disebut dengan ta'rif ismi. Kenapa dengan ta'rif ismi? Disebut dengan ta'rif ismi karena ta'rif ini menjelaskan hakikat sesuatu yaitu angkok, yang mana angkok ini di alam nyata tidak ada individunya. Kita tidak menemukan burung yang namanya angkok di alam nyata. Nah, ini hanya kreativitas akal pikiran saja, hanya ada di dalam pikiran saja, hanya iktibari saja. Karena itu, definisi yang seperti ini, definisi yang menjelaskan mu'arraf yang tidak memiliki individu di alam nyata, definisi tersebut disebut dengan ta'rif al-ismi. Disebut dengan ta'rif al-ismi. Demikian penjelasan mengenai ta'rif hakiki dan ta'rif al-ismi. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.